Ya Allah, tuh kan saya kelupaan lagi ya teman-teman ya. Nah ini kasihan yang belum ada, saya ulang lagi ya. Baik, kita masuk ke sesi ke-14 mengenai option. Ini adalah pokok bahasan yang kita akan bahas, teman-teman. Nah, pengertian dari option adalah instrumen derivatif yang memberikan hak kepada pemegang sahamnya untuk membeli atau menjual aset. Jadi terserah kamu punya aset apa, boleh saham, bisa obligasi, ya, bisa juga komoditas, kamu bisa komoditas yang kamu miliki apa, misalnya petani gitu kan punya beras, bisa bisa dia bisa di apa namanya bisa dijadikan sebagai instrumen option gitu ya, misalnya gandum dan sebagainya ya. Pada harga tertentu itu disebut dengan strike price dan pada periode yang telah disepakati. Nah, option ini dia hanya memberikan hak pada kita gitu ya, tapi dia tidak ada kewajiban ya kepada memegangnya. Nah, ada dua jenis option. Yang pertama call option. Call option itu adalah memberikan hak kepada pembeli untuk membeli aset dasar pada harga yang telah disepakati, dan juga ada put option. Put option adalah memberikan hak kepada pembeli untuk menjual aset dasar pada harga yang telah disepakati gitu. Jadi kalau call itu membeli, kalau put itu menjual ya. Ada beberapa istilah penting dalam option. Yang pertama adalah yang tadi, strike price, atau juga nama lainnya exercise price, adalah harga yang disepakati sebelumnya dalam kontrak option ya, yang menjadi patokan untuk membeli atau menjual aset dasar, misalnya saham ya, pada saat option tersebut dieksekusi. Dan jika harga pasar aset itu bergerak lebih baik ya dibandingkan dengan harga dasarnya tadi atau strike price tadi, maka option itu dapat melaksanakan opsi untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan jika harga di pasarnya itu buruk dari strike price, maka option itu tidak diwajibkan untuk mengeksekusi hak tersebut. Itu maksudnya. Tuh, jadi dia eh, nggak perlu untuk ya bus dia nggak usah diapa-apain, nggak usah dieksekusi kalau dia jelek gitu ya, harganya lagi lebih lebih jelek daripada strike price. Kemudian terminologi yang kedua adalah expiration date gitu, atau tanggal eh, kadaluarsa gitu ya, di mana option itu dapat dilaksanakan. Nah, setelah tanggal expiration date ini gitu ya, opsi ini nggak punya hak lagi gitu ya untuk digunakan oleh pemegangnya. Nah, ini adalah batas waktu di mana pembeli dari option ini dapat memutuskan untuk membeli atau menjual aset dasarnya sesuai dengan kontrak option yang telah disepakati. Kemudian juga ada istilah opsi gaya Amerika. Apa itu? Yaitu memberikan fleksibilitas yang lebih bagi pemegang opsi, karena opsi ini dapat dilaksanakan kapan saja selama periode dan pada saat expiration date itu gitu. Nah, hal ini memungkinkan pembeli untuk mengeksekusi option kapan aja dalam jangka waktu yang tersedia, tergantung pada kondisi pasar yang ada pada waktu tertentu. Ada juga option gaya Eropa. Nah, option gaya Eropa berbeda dengan Amerika. Dia memiliki eh, apa namanya aturan-aturan ya, atau jadi dia lebih ketat gitu ya, nggak sefleksibel yang Amerika. Dia lebih ketat gitu. Jadi option gaya Eropa itu dapat dilaksanakan pada saat ya saat expiration date itu gitu, bukan sebelumnya. Ini berarti pembeli opsi hanya memiliki satu kesempatan untuk mengeksekusi hak mereka pada tanggal tersebut, ya. Nah, jadi ini yang bikin kurang fleksibel gitu. Kemudian juga terminologi selanjutnya ada namanya premi option, yaitu harga yang dibayarkan oleh pembeli opsi kepada penjual opsi sebagai biaya untuk memperoleh hak dasar atau menjual aset dasar dari harga yang disepakati. Dan premi ini bergantung pada berbagai faktor seperti volatilitas aset dasar ya, waktu yang tersisa sampai expiration date gitu ya. Dan juga perbedaan antara strike price dan harga pasar saat ini. Nah, di sini premi option adalah biaya yang harus dibayarkan oleh pembeli untuk memperoleh hak ya
pada kontrak option gitu. Sementara kalau bagi penjual option ya, premi ini justru malah pendapatan atau keuntungan dari penjualan option tersebut. Nah, sekarang contoh kasus nih, contoh kasus. Misalnya kita call option. Jadi kalau call itu berarti kan membeli ya gitu ya. Membeli pada saham, pas sahamnya PT XYZ gitu. Nah, ada Bapak namanya Bapak Andi, Bapak A gitu ya. Percaya bahwa di harga saham PT XYZ ini akan naik dalam 2 bulan mendatang. Oleh karena itu, si Bapak A ini mutusin nih untuk beli nih. Karena bakal naik nih, dia mau beli nih. Dia mau melakukan namanya call option gitu. Berarti jenis opsinya adalah call option. Ya. Nah, terus kemudian strike price-nya ini diketahui 100.000 per lembar saham. Expiration date-nya 30 Maret 2025. Premi atau nyebutnya premi opsinya adalah 5.000 per lembar saham. Jumlah kontraknya 100 lembar. Nah, sekarang kita dari terminologi tadi kita kenalin dulu nih. Nah, yang 100.000 itu apa? 100.000 itu yang disebut dengan strike price ya, atau exercise price. Apa itu? Yaitu harga yang digunakan pada saat membeli saham XYZ gitu kan. Pada saat beli saham atau pada saat opsi itu dilaksanakan gitu kan. Apakah itu lebih rendah atau lebih tinggi dari harga pasar pada saat itu? Ya, dan jika pada harga pasar PTXYZ pada harga pasar PT XYZ pada saat expiration date itu lebih tinggi ya dari 100.000, maka ya dia dapat memberi saham dengan harga yang lebih murah dan juga menjual nya di harga pasar yang lebih tinggi untuk meraih keuntungan. Nah, itu yang disebut dengan strike price tadi ya, 100.000 itu. Nah, terus kemudian ada yang namanya expiration date gitu ya. 30 Maret 2025. Artinya apa nih? Artinya Bapak itu memiliki waktu hingga tanggal tersebut ya untuk mutusin apakah dia akan mengeksekusi untuk call atau enggak gitu ya. Untuk beli atau enggak. Nah, setelah tanggal ini option ini akan kadaluarsa gitu ya dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Nah, sekarang kaitannya dengan option gaya Amerika atau Eropa. Nah, jika ini dia menggunakan option gaya Amerika, berarti si Bapak itu dapat memilih untuk mengeksekusi option kapan aja, ya. Boleh sebelum atau pada saat tanggal expiration date tadi, 30 Maret 2025, ya. Nah, selama harga pasar saham PT XYZ itu menguntungkan atau lebih tinggi daripada strike price-nya dia. Nah, jika dia menggunakan gaya Eropa berarti cuman bisa mengeksekusi tanggal 30 gitu. Nggak boleh di sebelumnya gitu ya. Kemudian premi option tadi kan 5.000 per lembar saham gitu. Nah, karena kontraknya itu ada 100 lembar saham, maka dia akan membayar total premi sebesar 5.000 kali 100 lembar. Berarti 500.000. Nah, ini biaya yang harus dikeluarkan ya untuk si Bapak A itu bisa mendapatkan hak ya saham XYZ gitu. Yang 100.000 per lembar saham. Nah, skenario yang pertama nih, skenario yang pertama jika harga saham itu naik nih, ternyata ya, ini kan expire date-nya 30 Maret 2025. Nah, ternyata di 30 Maret pada saat expiration date-nya itu datang gitu ya tanggal 30 Maret 2025, naik nih jadi 120.000, naik 20.000 gitu. Berarti di sini Bapak A pasti juga akan biasanya dia akan mengeksekusi untuk membeli saham pada harga strike price. Karena dia udah dapet ya, di harga strike price itu 100.000 gitu. Kemudian Bapak A sudah kontraknya kan 100 lembar saham. Dia harus beli 100 lembar saham dengan harga 100.000. Dan dia bisa menjualnya ya di saat harga pasar yang sebesar 120.000. Keuntungannya berapa? Keuntungannya berarti 20.000 per lembar kan. Keuntungan totalnya berarti dikalikan dengan 100 lembar. Ingat, keuntungan bersih adalah dikurangi dengan premi. Berarti dia mendapatkan keuntungan 1.500.000. Nah, ini adalah option. Nah, sekarang ternyata kalau dia itu harganya pada tanggal 30 Maret 2025 itu harga
harga saham PT XYZ itu turun ternyata menjadi tidak dari 100.000 turun menjadi 90.000 per lembar saham. Nah, dari sini pasti yang akan dilakukan oleh si Bapak Andi atau Bapak A itu, dia tidak akan mengeksekusi nih opsi beli. Ya, kenapa ya? Turun, rugi dia gitu kan. Dia belinya di harga strike price-nya itu 100.000 gitu kan. Dia nggak akan beli nih gitu kan. Nah, jadi dia itu tidak melakukan apapun gitu. Jadi dia tidak akan melakukan call option gitu kan. Nah, dari situ, nah dia juga tentu saja akan kehilangan karena dia sudah melakukan sudah melakukan pengambilan posisi ya pasti ya walaupun dia tidak membeli gitu kan. Apa tuh belum? Iya nggak apa-apa. Dira aman ya. Ah, iya saya nggak apa-apa aman. Ya, jadi dia itu tetap harus bayar premi ya. Preminya adalah sebesar tadi ya. Tadi preminya kan 1.000 ya. Preminya tadi berapa? 5.000. 5.000. 5.000 dikali. Nah, ini kan selisih 10.000 ya, teman-teman. Ya kan, turun kan. Ya, 10.000 dikali 5.000 dapatnya adalah 500.000 gitu. Karena dia tidak melaksanakan opsi beli. Kesimpulannya, exercise price-nya 100.000 per lembar saham. Expiration date-nya 30 Maret 2025. Ya. Premi option itu 500.000 untuk 100 lembar saham. Jika harga di pasar naik ya dari strike price, jadi Bapak akan mendapatkan keuntungan. Tapi kalau turun, dia tidak akan melakukan apapun, tapi dia harus kehilangan membayar premi gitu. Ya ini suatu resiko ya di investasi manapun kita nggak bisa yang namanya nggak ada apa namanya nggak berani menanggung resiko. Semuanya dalam kehidupan ini pasti ada resikonya ya, apalagi dalam berbisnis kita harus siap dengan resiko. Di resiko itu resiko yang bagus itu segala semuanya ada resiko. Resiko yang bagus adalah resiko yang bisa dikendalikan kan gitu. Nah, tentu aja dia nggak mungkin main sekali ini ya, dia pasti akan main berapa kali untuk dia bisa menakar nih resiko kehilangan preminya ini gitu ya. Nah, ini adalah gambar mengenai mekanisme nih. Mekanisme perdagangan option yang pertama mulai gitu kan. Kemudian di sini biasanya ya dia beli dulu dong gitu kan. Dia beli, dia bisa 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 call atau bisa put gitu ya. Kemudian dari situ kan dia dapat strike price dan expiration date-nya gitu kan. Kemudian dia bisa nih ngakuin bisa yang kalau American itu kan berarti kan boleh sebelumnya kan gitu expiration date gitu atau pada saat expiration date. Kemudian dijalankan, kemudian dia melakukan eksekusi, kemudian dihitung kerugian atau keuntungannya dan selesai gitu ya ini mekanismenya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan di situ. Nah, nih, ini sih saya pengen menjelaskan bagaimana mengenai eh, di sini ada namanya maker ya, market maker. Jadi market maker ini dia menyediakan likuiditas yang memastikan bahwa ada pembeli dan penjual di pasar option. Sehingga dia menambah likuiditas dengan selalu siap untuk membeli dan menjual option. Di pasar yang lebih liquid, transaksi option itu dapat dieksekusi dengan lebih cepat dengan harga yang lebih baik karena peran dari market maker. Nah, ini teman-teman, market maker ini biasanya tuh perbankan ya, gitu. Biasanya perbankan gitu main di sini. Kemudian saya akan jelaskan mengenai penutupan posisi option ya. Di sini investor tidak harus menunggu nih hingga expiration date itu untuk menutup posisi mereka. Mereka dapat menjual kontrak option yang dimiliki oleh investor lain sebelum jatuh tempo atau membeli kembali kontrak jika mereka adalah penjual option. Dan jika seorang pembeli option itu menjual kontraknya, maka mereka akan mendapatkan keuntungan hingga jika harga preminya meningkat atau mereka bisa mengalami kerugian jika premi turun. Nah, itu tadi dijelasin ya. Setelah eksekusi atau perdagangan option, posisi pada kontrak option itu diselesaikan. Dan jika option itu dieksekusi atau dijalankan, aset dasar dapat dipertukarkan sesuai dengan syarat kontrak. Jika opsinya tidak dieksekusi, maka kontrak itu akan kadaluarsa dan yang harus dia bayarkan adalah premi itu yang tadi ya. Nah, fungsi dari option yang pertama tentu hedging ya kan.
Hedging atau melindungi nilai. Jadi, investor atau perusahaan itu menggunakan option untuk hedging. Pada karena terhadap apa? Terhadap fluktuasi harga aset yang tidak diinginkan. Jadi bisa jadi turun gitu sewaktu-waktu gitu kan. Dan dia sudah masuk ke dalam pasar option ya diamanin nih gitu nggak bakal turun gitu kan. Terus kemudian spekulasi di sini investor dapat menggunakan option untuk spekulasi mengenai pergerakan harga aset dasar tanpa harus membeli atau menjual aset tersebut. Tapi dia kerugiannya ketika dia turun berarti dia harus bayar premi. Nah, ketika benar ya ketika bagus selain kenaikan harga dari strike itu, dia juga akan mendapatkan keuntungan dari premi. Nah, sekarang kita bicara mengenai option di saham di Bursa Efek Indonesia ya. Nah, bagaimana mengenai mekanisme option ya di Bursa Efek Indonesia. Nah, Bursa Efek Indonesia ini ternyata baru memulai perdagangan kontrak option atau KOS ya namanya KOS itu kontrak option saham ternyata di tahun 2004 tanggal 6 Oktober ya. Kemudian BEI mendefinisikan option saham itu sebagai hak yang dimiliki oleh pihak untuk call option atau put option kepada pihak lain ya atas underlying stock ya pada strike price dalam waktu tertentu. Nah, ketika tanggal 6 Oktober 2004 ini ada 5 saham yang dijual ya diperdagangkan dalam kontrak option saham yaitu Astra International Tbk atau SII, kemudian Bank Sentral Asia Tbk ya BBCA nama emitennya, Indofood Sukses Makmur Tbk INDF, kemudian Telekomunikasi Indonesia Telkom ya TLKM dan HM Sampurna HMSP. Nah, di sini kita masuk contoh ya, kita masuk ke contoh option yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Contoh nih ya, option beli atau call option. Misalkan seorang investor membeli call option gitu untuk saham BCA ya. Strike-nya 100 per saham. Harga optionnya eh, strike itu berarti harga dasarnya ya. Harga optionnya itu 100 per saham, mungkin preminya ya kali ya. Expired date-nya itu adalah 30 hari ke depan gitu. Jika dalam 30 hari ke depan harga saham ya BCA bukan ABC, ABC. BCA itu naik menjadi 1.200 yang semula dari 1.000 gitu kan. Maka pemegang opsi untuk memberi saham bukan BCA ya harusnya bukan BCA ini ABC. Maka pemegang option akan memberikan hak untuk membeli saham ABC dengan strike 1.000. Maka investor tersebut memberikan saham yang lebih murah daripada harga pasar. Dia mendapatkan keuntungan 200 kan. Berarti dia akan mendapatkan 200 sorry eh, dikurangi harga optionnya itu kan 100 per saham. Ingat harga preminya ya 100 per saham. Berarti dia mendapatkan keuntungan bersihnya adalah 100 per saham. Kalau misal nih, misal ini Astra kok XYZ, ini bukan Astra ya XYZ-nya harusnya. Seorang investor membeli option jual, ya jadi memilih option jual atau put option untuk saham XYZ gitu kan. Harga strike-nya, harga pada dasar saat pelaksanaan itu 2.000 per saham. Harga option maksudnya preminya adalah 150 per saham ya. Tanggal kadaluarsa 30 hari. Jadi ketika saham XYZ itu turun dari 2.000 menjadi 1.800, maka ya pedagang opsi itu dapat menjual harganya dengan harga strike ya 2.000. Namun meskipun harga pasar lebih rendah, investor tersebut dapat menjual harga yang lebih tinggi dari harga pasar dan meraih keuntungan sebesar 200. Jadi dia bisa jual di harga ini. Kok di Bursa Efek Indonesia kayak gitu ya? 2.000 dikurangi 1.800 karena dia itu dapatnya harga strike-nya 2.000 kan. Ternyata turun dia bisa jual nih ternyata ya. Dia bisa jual dengan eh, keuntungan 200 gitu. Dikurangi nih harga preminya, optionnya kan 150. Berarti dia mendapatkan keuntungan tetap untung sebesar 50 per saham gitu. Option memang lebih untung ya daripada for future ya. Terus karakteristik keuntungan option. Yang pertama adalah potensi keuntungan tidak berterbatas ketika atau call optionnya gitu kan. Pada posisi beli ya
keuntungan tuh bisa sangat besar jika saham itu bergerak jauh di atas strike ya. Misal ya, jika harga saham itu naik tajam sebelum pembelian opsi beli, keuntungan bisa didapatkan tidak terbatas meskipun dibatasi oleh harga pasar saham itu sendiri. Contoh, jika seorang investor itu membeli opsi beli dengan harga 1.000, kemudian naik nih jadi 5.000, gede banget ya, 5 kali lipat. Jadi investor tersebut bisa membeli saham dengan harga yang rendah dan selisihnya adalah keuntungan kan gitu. Kemudian keuntungan lagi yang terbatas pada opsi jual atau put option. Jadi pada option jual atau put option keuntungan terbatas pada penurunan harga saham hingga mendekati nol. Meskipun terbatas, keuntungan pada option jual dapat cukup besar jika harga saham itu turun tajam. Contoh, jika harga turun ya dari 2.000 jadi 100 gitu, tetap pemegang option bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar ya. Dia bisa menjual pada saat ini selisihnya ini ke sini gitu. Gitu. Jadi enak ya option itu. Leverage-nya tinggi. Option mendapatkan leverage yang memungkinkan investor untuk mengkontrol saham yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil. Dengan modal yang lebih kecil, investor dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan membeli saham secara langsung. Pembayaran preminya lebih rendah. Untuk membeli opsi atau call option gitu kan, investor hanya perlu membayar premi yang lebih rendah dibandingkan dengan membeli saham secara langsung. Premi ini adalah biaya yang dibayarkan untuk memperoleh hak beli atau jual saham yang ditentukan. Kemudian hedging pasti ya. Option ini digunakan untuk melindungi portfolio saham dari potensi kerugian. Misalnya, membeli option jual jika portfolio saham itu sedang terancam oleh penurunan harga pasar. Tapi ketika harga saham itu jatuh, ya keuntungan dari opsi jual itu dapat mengimbangi kerugian pada saham ini. Kemudian ada juga ya kerugiannya, kerugian ada keuntungan, kerugian. Kerugiannya adalah kerugian pada option itu pada premi yang dibayarkan pada saat option. Artinya jika saham itu tidak bergerak sesuai harapan, kita tetap harus bayar premi gitu. Dan jika harga saham itu tidak naik, ya kan, tidak naik ya atau melebihi harga strike ya, maka option tersebut akan kadaluarsa tanpa nilai. Kemudian juga akan resiko kehilangan premi gitu kan. Jika saham tidak menyampaikan pada level yang menguntungkan, maka option itu akan kadaluarsa gitu ya sama ya kayak ini. Jadi tapi kok saya lebih suka option daripada future. Nanti kita belajar future ya. Perbandingan keuntungan dan kerugian. Keuntungan ya, keuntungannya ini tidak terbatas, keuntungannya ini. Nah, gitu. Nah, intinya ya apapun itu instrumen investasinya tetap harus pertimbangkan manajemen resiko gitu ya. Kita harus berhati-hati dan kemudian juga pahami betul ya bagaimana cara kerja dari instrumen investasi tersebut. Nah, dalam hal ini nih option gitu kan. Nah, gitu karena meskipun potensi keuntungannya besar, resikonya juga tidak kalah. Nah, di sini manajemen keuangan itu belajar itu gitu. Nah, dalam tataran yang lebih dalam lagi, expert gitu, ada pelatihan-pelatihannya atau training-trainingnya atau sertifikasinya yang khusus untuk nangani option dan future ini gitu ya. Jadi nanti ada sendiri tuh ininya sekolahnya gitu. Kita cuman wawasan aja. Strategi dasar membeli dasar perdagangan option ya. Yang pertama adalah long call atau membeli opsi beli. Jadi digunakan saat investor itu berharap harga saham akan naik. Contoh, jika harga saham saat ini 1.000, maka investor akan membeli call option dengan strike price 1.100 gitu. Jadi dia akan nunggu nih, akan nunggu ketika strike price-nya itu 1.100 gitu. Investor akan mendapatkan keuntungan jika harga sahamnya itu melebihi 1.100 sebelum kadaluarsa. Ya kayak ya memang ujungnya kan kita tuh cermatin cermatin itu teman-teman, cermatin bagaimana candlestick-nya itu loh, candlestick-nya itu pergerakannya seperti apa gitu. Kemudian long put itu membeli opsi jual. Jadi cocok untuk investor yang berharap harga saham akan turun. Contoh, jika harga saham saat ini 1.500, maka dia melakukan put option nih. Dia akan jual gitu pada saat 1.400 gitu. Dan ketika turun gitu kan, dia akan mendapatkan keuntungan di saat harga
1.400. Dia akan mendapatkan keturunan, apa namanya, keuntungan. Misalnya turun lagi nih, turun lagi sampai, jadi kan dia memperkirakan turunnya di 1.400. Ternyata turun lagi nih sampai 1.000. Berarti keuntungan dia dari 1.400 ke 1.000 gitu. Gitu. Nah, kalau dia call, dia mengambil posisi call, misalnya nih harganya 1.000 nih. Dia masuk nanti, pokoknya saya akan call ya, saya akan beli di harga 1.100. Ternyata candlestick-nya naik di 1.500 ya, selisihnya dari 1.500 ke 1.100 itu gitu. Jadi langsung kalau dia langsung melakukan posisi di sebelum expire date-nya, dapat dia 400, 1.500 ke 1.000 gitu. Kemudian ada covered call. Covered call itu adalah strategi yang dilakukan saat option beli. Call option sambil tetap memiliki saham dasar. Cocok untuk investor untuk menginginkan pendapatan tambahan dari premi opsi sambil tetap memegang saham. Kemudian ada protective put digunakan untuk melindungi portfolio saham dari penurunan harga. Kemudian juga bisa membeli option jual ya atau put option sebagai asuransi terhadap penurunan harga saham yang dimiliki. Nah, ini banyak nih strategi-strateginya nih teman-teman. Mm-mm. Tunggu aku lihat dulu ya. Berapa banyak nih aku akan menjelaskan. Mm-mm. Si banyak ya. Oke, nggak apa-apa, aman. Minum dulu sebentar. Baik, dilanjut ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan strategi lanjutan dari perdagangan option. Ada namanya straddle atau long straddle gitu. Jadi investor membeli option, bisa beli call atau jual put ya dengan strike price yang sama pada tanggal kadaluarsa yang sama. Nah, strategi ini digunakan saat investor itu memperkirakan ternyata adanya volatilitas yang tinggi, tapi nggak yakin nih arah pergerakan saham kemana. Nah, jadinya dia melakukan call dan put di harga yang sama. Misalnya, udahlah gitu. Jadi dia masuk di harga strike price-nya, berarti dia ada call, ada put nih gitu kan. Dia bisa beli, bisa jual di harga misalnya strike price-nya 1.000 nih gitu. Ternyata pergerakannya itu lebih bakal tinggi nih, volatilitas tinggi nih artinya dia akan nukik naik ke atas apa turun turun ke bawah gitu teman-teman, gitu kan. Nah, eh tapi kan kadang kan ada naik turun candlesticknya ya. Jadi kan nggak selalu tinggi gitu. Turun naik gitu kan. Kalau misalnya candlestick itu. Nah dari situ dia ambil nih yang namanya straddle, long straddle itu. Pokoknya aku taruh aja deh gitu. Nah dari situ nanti bisa mendapatkan keuntungan juga gitu. Karena posisi dia kan dua nih. Dia jual dan beli gitu. Ketika mungkin salah satunya untung, satu laginya kan rugi gitu kan. Paling kalau rugi, kalau loss pun juga terjadi biasanya kecil gitu kan. Nah, ini termasuk beresiko juga sih. Tapi kadang juga ada yang melakukan seperti itu. Ya harap-harapnya sih untung ya gitu. Tapi kan karena posisinya sama pasti kecil gitu untungnya. Kemudian ada lagi namanya strangle ya. Strangle itu mirip kayak straddle ini gitu. Tapi harga strike dari opsi dan jual itu berbeda. Nah, bedain. Dia melakukan dua sisi. Dia bisa call, bisa put gitu. Tapi dia beda gitu. Jadi dia posisi call-nya mungkin ketika hmm, strike-nya itu 1.000, call-nya mungkin di harga 1.200. Tapi dia jual juga di harga 800, misalnya seperti itu gitu. Nah, ini juga ini kayak semacam apa namanya, untung-untungan juga ya gitu, untung-untungan juga. Tapi biasanya ini biasanya kalau memang bener nih gerakannya gitu, bisa untung lebih besar daripada yang long straddle gitu. Kemudian iron candor itu strategi yang melibatkan 4 opsi, bisa membeli dan juga menjual 2 call option. Nah, jadi bisa
Dia dua kali beli, dua kali jual gitu. Nah tuh, jadi dia masuk empat gitu. Hmm, dia masuk empat, tapi dengan posisi strike yang berbeda-beda gitu. Strategi ini cocok untuk kondisi pasar yang volatilitasnya rendah, di mana harga saham itu cenderung bergerak dalam kisaran. Ingat ya, melakukan melakukan apa namanya gerakan apapun atau option apapun, teman-teman pasti nanti akan bayar premi ya di situ ya. Jangan lupa ya. Kemudian butterfly spread gitu. Kombinasi ini beberapa option beli atau jual dengan berbagai harga strike. Strategi ini digunakan ketika investor memperkirakan sedikit pergerakan harga saham. Kemudian ada calendar spray, ya. Strategi ini melibatkan pembelian dan penjualan option dengan harga strike yang sama, tapi kadaluarsanya berbeda-beda. Tuh. Jadi dilihat dari expire date-nya. Cocok untuk investor yang memanfaatkan perbedaan waktu kadaluarsa untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian ada juga strategi manajemen resiko nih dalam perdagangan option. Yang pertama hedging ya. Hedging dia menggunakan option sebagai alat lindung nilai untuk mengurangi resiko dalam portfolio saham. Kemudian stop loss. Stop loss itu menetapkan batas kerugian agar tidak mengalami kerugian besar. Kemudian diversifikasi, dia menggunakan berbagai strategi yang tadi ya untuk menyeimbangkan resiko dan keuntungan. Jadi seorang manajemen apa namanya eh, konsultan keuangan ya, ya untuk investasi seperti ini gitu kan, option dan future dia pasti akan melihat ini kombinasi-kombinasi ini mana yang cocok dengan pergerakan dari harga eh, harga gitu ya gitu. Jadi biasanya dia bisa 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 menggunakan semuanya. Ada mungkin yang prefer seperti ini, tergantung orangnya masing-masing ya. Mm-mm. Ada lagi naked strategy, yaitu strategi perdagangan option yang memilih satu dari empat posisi di atas. Jadi bisa sebagai pembeli call, bisa penjual call, pembeli put atau penjual put option. Disebut dengan naked strategy karena strategi ini tidak dilakukan tidak melakukan tindakan yang berlawanan atau mengambil posisi lain yang dapat mengurangi kerugian dengan cara memiliki saham yang dijadikan patokan. Jadi pilihan posisi yang diambil investor ini tergantung nih dari estimasi gimana kondisi pasar. Misalnya nih ya, perkiraan kondisi pasarnya sangat baik, berarti strateginya dilakukan call option gitu. Agak baik nih ya, dilakukan put option gitu. Agak buruk dilakukan juga bisa menjual ya, menjual call option. Sangat buruk bisa membeli put option gitu. Kemudian strategi hedge ya atau lindung nilai gitu ya. Nah, investor ini selain mengambil satu posisi dalam perdagangan option, dia juga mengambil posisi yang lain dalam perdagangan saham yang dijadikan patokan dalam option tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi kerugian jika terjadi pergerakan harga yang tidak sesuai. Ada dua jenis dari hedge strategy yang umum dikenal, yaitu covered call writing strategy dan juga protective put buying strategy. Nah, coba diperhatikan coba teman-teman kalau nanti ini bisa dibaca-baca nih apa nih dua jenis hedge strategi itu. Baik, kita sekarang masuk ke penilaian option. Yang pertama adalah nilai intrinsik atau intrinsic value ya. Nilai intrinsik adalah perbedaan antara harga pasar aset dasar atau underlying asetnya dengan harga strike atau exercise strike ya. Tapi hanya jika perbedaan tersebut menguntungkan pemegang saham. Formulationnya untuk call option itu rumusnya adalah nilai intrinsik adalah nilai maksimal dari 0 sampai ya 0 sampai harga saham dikurangi harga strike. Jadi selisih atau deviasi dari harga saham dikurangi harga strike ya. Kemudian kalau put option nilai intrinsiknya adalah maksimum maksimal juga dari selisih dari harga strike dikurangi harga saham. Dan jika option itu tidak memiliki nilai intrinsik, maka disebut dengan out of money atau OTM dan hanya memiliki nilai waktu. Yang kedua adalah nilai waktu atau time value atau premi waktu, yaitu nilai waktu yaitu kelebihan atas harga opsi di atas nilai intrinsiknya. Mengapa ada nilai waktu? Yang pertama adalah option ini memiliki waktu hingga kadaluarsa ya
Sehingga ada kemungkinan nih harga saham akan bergerak menguntungkan bagi pemegang option sebelum kadaluarsa. Faktor utama yang mempengaruhi nilai waktu yang pertama adalah waktu hingga jatuh tempo ya. Semakin lama waktu hingga kadaluarsa maka semakin besar nilai waktunya. Kemudian juga ada volatilitas harga saham. Semakin tinggi volatilitas, semakin tinggi juga nilai waktu karena ada peluang yang lebih besar bagi opsi menjadi menguntungkan. Kemudian tingkat suku bunga dan dividen ya. Faktor eksternal seperti suku bunga juga mempengaruhi nilai waktu. Formula dasarnya adalah nilai waktu itu adalah harga option dikurangi nilai intrinsik. Contoh misalnya, harga saham 1.500, harga optionnya, opsi beli, strike ya, strike opsi belinya 1.200 gitu. Harga preminya 400, berarti nilai intrinsiknya berarti 1.500 ini dikurangi sama ini. Berarti intrinsiknya 300 tadi kan. Maksimal dari harga saham dikurangi strike. Jadi maksimalnya kan 300. Jadi boleh intrinsiknya mau dikurangin dari 300 boleh. Jadi antara 0 sampai 300. Jadi diambil maksimalnya 300. Ya, mau dikurangin boleh sedikit boleh, tapi dia antara 0 sampai 300. Kita ambil maksimalnya 300. Nilai waktunya tadi maksimal dari harga premi. Nilai waktunya tadi 400 dikurangin tadi nilai intrinsiknya adalah 300. Jadi nilai waktunya 100. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga opsi ya, harga saham ya. Dampak adanya peningkatan masing-masing faktor. Kalau harga saham call option untuk harga call option dia akan meningkat, maka harga put optionnya akan menurun. Kemudian strike price-nya ketika dia menurun ya. Jadi ke harga call option dia akan menurun, maka harga put optionnya dia akan meningkat gitu ya. Expire date-nya ya pada harga call option-nya dia akan meningkat gitu kan. Nah, makanya harga put option-nya juga akan meningkat. Volatilitas harga yang diharapkan. Nah, jadi dampak adanya peningkatan pada masing-masing faktor ya. Faktor untuk harga call option-nya akan meningkat, harga put option-nya meningkat. Gitu. Tingkat suku bunga jangka pendek ya, untuk harga call option-nya dia akan meningkat, harga put option-nya akan menurun. Dividen yang diharapkan, harga call option-nya menurun, ya, harga put option-nya akan meningkat. Dikit lagi ya, model Black-Scholes. Model Black-Scholes adalah model matematika yang digunakan untuk menilai harga option, khususnya European call option. Tadi kan ada gaya Eropa ya, yang hanya dieksekusi pada saat jatuh tempo. Model ini dikembangkan oleh Fisher Black dan Myron Scholes pada tahun 1973 dan menjadi dasar dalam kedua keuangan untuk menilai option secara lebih akurat. Model ini bekerja dengan asumsi yaitu pasar sifatnya efisien, nggak ada peluang arbitrase, suku bunga bebas, resiko tetap selama masa option, volatilitas harga saham konstan sepanjang waktu, dan tidak ada pembayaran dividen pada saham yang menjadi aset dasar. Dan option itu hanya bisa dieksekusi pada saat jatuh tempo ya. Tadi kan European option. Distribusi harga saham mengikuti log lomar karena log normal karena harga saham itu tidak mungkin negatif ya, tidak mungkin negatif. Log itu logaritma, logaritma itu kan tidak mungkin negatif ya. Log normal ya. Jadi dia logaritma kan bilangan basicnya atau base-nya kan tidak mungkin negatif gitu. 5 variabel dalam Black Scholes. Yang pertama harga saham. Saat harga saham ini harga saham saat ini menjadi aset dasar ya. Semakin tinggi harga saham, semakin tinggi juga call option. Kemudian strike price yang atau simbolnya X atau K ya. Harga option eksekusi option yaitu atau harga strike price itu harga yang dibayarkan jika option itu eksekusi. Semakin tinggi strike price dibandingkan pada harga saham ini, maka semakin rendah harga call option. Kemudian expiration date gitu kan simbolnya T, yaitu waktu yang tersisa hingga opsi kadaluarsa. Semakin panjang waktu yang tersisa, semakin tinggi harga option karena ada lebih banyak waktu bagi harga saham untuk bergerak ke arah yang menguntungkan. Yang keempat, tingkat bunga bebas risiko simbolnya R rate ya, R rate. Tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan nilai waktu uang. Makin tinggi suku bunga, makin tinggi juga harga call option karena nilai
uang dari pembayaran di masa depan akan semakin lebih kecil. Volatilitas harga saham, simbolnya sigma. Ukuran ketidakpastian atau fluktuasi harga saham dalam periode tertentu. Semakin tinggi volatilitas, semakin tinggi juga option karena peluang harga saham itu bergerak ke tingkat yang menguntungkan. Nah, ini rumusnya. Harga beri option dihitung dengan rumus C sama dengan S0 ya. N dikali D1 ya, D1 dikurangi X dikali. Nah, ini disebut dengan nilai logaritma natural ya. E ya. E pangkat minus R kali T dikali N dikalikan D2 ya, di mana C adalah harga beli, harga call option, S0 harga strike-nya, harga saham saat ini, sorry, X-nya itu adalah strike, nih X-nya strike, R adalah tingkat bunga, nih R, T adalah waktu jatuh tempo, ND, nih N, D1 ya, ND adalah fungsi kumulatif normal standar, E itu faktor diskonto, dan D1 dan D2 dihitung dengan rumus D1 itu adalah ln dikali S0 dibagi X ditambah R ditambah setengah kali sigma kuadrat dikalikan T. Dibagi sigma dikali akar T. Nah, D2 rumusnya adalah D1 dikurangi sigma dikali akar T. Interpretasinya apa model Black-Scholes ini? Jika volatilitasnya tinggi, maka harga opsinya akan lebih mahal karena ada kemungkinan besar saham akan bergerak ke harga yang lebih menguntungkan. Dan jika waktu hingga jatuh temponya lebih lama, maka harga optionnya akan lebih tinggi karena ada lebih banyaknya waktu bagi saham untuk bergerak. Dan jika tingkat bunga itu meningkat, maka harga opsi beli itu akan cenderung naik karena faktor diskontonya yang lebih kecil. Kelebihan dari model Black-Scholes yang pertama adalah banyak digunakan nih dalam dunia keuangan. Kemudian memberikan pendekatan analitis karena apa? Menggunakan turunan dari rumus matematika ya, yang mudah dihitung. Jadi menghitungnya teman-teman, nggih, nggih, nggak apa-apa. Monggo, monggo. Rizky, monggo. Dapat digunakan untuk menentukan harga wajar opsi sebelum diperdagangkan. Nah, kelemahannya Black-Scholes adalah tidak menghitungkan pembayaran dividen gitu. Kemudian mengasumsikan volatilitasnya konstan karena pada kenyataan volatilitas itu berubah-ubah, ber, ber, apa namanya, berfrekuensi gitu ya, gitu. Tidak bisa digunakan pada opsi Amerika karena ini hanya berlaku untuk opsi Eropa yang diikuti pada jatuh tempo. Sebenarnya kalau dibilang tidak bisa, ini kan mungkin dalam dalam penelitian ya. Jadi mungkin nanti bisa dikembangkan dalam opsi Amerika dengan mungkin mungkin gini, kalau ini orang matematika ya, matematika itu kan dibutuhkan banget ya dalam manajemen keuangan. Ini mungkin bisa dibikin dibikin model untuk kalau misalnya 3 hari sebelum expired date, 10 hari, 5 hari itu bisa itu sebenarnya, tapi belum ya, belum ada penelitian ini terbuka nih novelty nih. Contoh soal perhitungan model Black-Scholes. Seorang investor ingin menilai nilai harga call option saham dengan menggunakan model Black-Scholes. Diketahui harga saat ini S0-nya adalah 100.000. Strike price-nya 95.000, berarti udah untung ya. Tingkat R-nya atau rate-nya, suku bunganya 5%. Temponya 6 bulan. Volatilitasnya 20% per tahun sigma ya. Distribusi normal standarnya, normal distribution-nya diberikan pada tabel. Langkah-langkahnya nih dicari D1 dan D2 dimasukin nih. Jadi learn dari 100.000 dibagi 95.000 tambah R-nya kan 5% 0,05 ditambah setengah dari sigmanya tadi tuh, sigma tadi tuh apa tuh? Volatilitasnya 0,2 kuadrat dikali T-nya 0,5. 0,5 itu didapat dari 6 bulan. 6 bulan tuh which is kan dalam waktu setengah tahun ya, dibagi sigmanya 0,2 dikali akar dari 5. Dapatlah nilainya. Kemudian D2 dapat dari D1. Jadi hasil dari D1 ini ya dikurangi dengan sigmanya dia dikalikan akar T. Dapat D1 dan D2-nya ya. Kemudian di sini mencari nilai normal standar dari D, ND1 dan ND2. Dari apa? Dari tabel normal standar ya. Ini cuma informasi aja, tenang aja, nggak keluar. Kemudian rumusnya gimana? Masukin ke rumus C sama dengan S0 N kali D1 dikurangi X kali E pangkat min R kali T dikali N dikali D2 ya. Masuklah ini 100.000 dikali, oh terdapatnya ND1-nya 0,715
dikurangi X-nya 95.000 dikali E. E itu kan bilangan natural ya, besarnya 2,7 sekian sekian gitu ya. Nanti bisa teman-teman pakai kalkulator, pakai Excel ya. E ya, E itu nilainya segitu. Min ya, R-nya 0,05 dikali T-nya 0,5 dikali normal distribution untuk D2-nya 0,655. Dapet lah ini nilainya berberut gitu ya. Kesimpulannya harga option beli call option menurut model Black Scholes-nya adalah 10.870 per kontrak. Oke, sekarang kita coba ya. Baik teman-teman, kita kuis teman-teman seperti biasa ya. Ini keaktifannya saya tunggu teman-teman ya. Oke, ini nggak ada hitung-hitungan, tenang saja, nggak ada hitung-hitungan. Yuk, kita mulai yuk. Nomor satu, dua, tiga, silakan teman-teman yang ingin menjawab. Yuk, apa yang dimaksud dengan option kita untuk kita brainstorm ya. Jadi nggak ada benar, nggak ada salah. Teman-teman berani aja gitu. Karena kalau kita itu nggak coba untuk berlatih, nggak coba untuk review, nanti hilang menguap ya. Walaupun mungkin nanti ya menguap juga, tapi setidaknya untuk pertemuan kali ini, Bu Silvana memang selalu membuat latihan itu tujuannya untuk kita ini mengsummary gitu kan apa yang tadi kita omongin ya. Oke, nomor satu, dua, tiga, silakan teman-teman, silakan. Apa yang dimaksud dengan option dalam pasar modal? Yuk, A, kontrak yang berikan B, Nomor dua, option yang memberikan apa? Model black shell, Nah, coba. Ah, sopo iki. Mika, yuk. Mika satu apa tuh Mika? A berarti pribadi A, B, B, satu A, 2 B, 3 B. Ya, good. Pratiwi, A, A, B. Oke. Agung, A, B, B. Gung, udah bisa masuk, Gung. Nah, tadi kan nanya Agung. Siapa lagi, teman-teman? Silakan. A, B, B. Ya, oke. Andi Muhammad, monggo. Japes, ya Japes baru datang. Tadi nggak ketemu Japes di awal-awal. Ya, A, B, B. Dini, Dini A, B, B. Ya, Wahyu Mika, A, B, B. A, B, B. Yustika, A, B, B. Oke, Aderani. Ada lagi teman-teman yang mau jawab? Monggo. Siapa? Mm-mm. Rima, ya, Ade, Yustika. Andi, Vidya, Maulia, A, B, B. Ya, monggo. Lagi siapa? Sopo, Sopo lagi nih. Ayo, monggo, silakan. Ya, 1 menit lagi nih. 1 menit lagi. Habis itu aku tutup. Siapa yang mau jawab? Imam Nur Imam. Ya, ABB. Yuk, 20 menit detik lagi. Yuk. Nanang ya, oke Nanang ya. Ini kesimpan ya, ini di chat saya kesimpan loh. Saya ngeliat loh di chatnya teman-teman yang ngejawab. Karena kan kalau di Zoom itu kan ada file khusus chat tuh ya. Siapa aja yang ngejawab tuh ada di situ. Saya jadi lihat kan. Apriliana. Oke, thank you. Lanjut ya, nomor satu itu adalah A, betul. Jadi opsi adalah kontrak yang memberikan hak tapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual. Ya, nomor dua, yang memberikan hak untuk membeli. Ingat, call ya, kalau menjual itu namanya put. Kita belum belajar future. Black Soul untuk Chinese Eropa. Good, bagus teman-teman. Nah, iya Elina, makasih. Ya udah ya, lanjut nomor 2 yuk. 4, 5, 6, silakan yuk. Faktor utama yang mempengaruhi harga. Nah, tuh. Apa yang dimaksud dengan strike price dalam opsi ini? Jika saham meningkat, maka harga call option akan. Lanjut, silakan teman-teman. Ini kita masih ada satu PPT lagi ya teman-teman di MKI ya. Habis itu langsung saja ya, nggak usah pindah Zoom ya teman-teman. Kita langsung RKD ya. Teman-teman yang tidak ada di sini yang belum RKD di info ini. Hmm. Hmm. Siapa nih? Coba siapa nih? Ini Zoom kita nih ya, Zoom kita terakhir nih ya. Pribadi CBA ya. Good, pribadi. Pribadi habis itu Rima. Rima CBA. Reza ABB. Hah? ABB nomor 123 kali Rez ya? Apriliana, Madia, Wahyu Mika, Japes. Putu mana Putu? Putu biasanya Putu maaf ya Bu, bla 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 mana tuh? Anaknya mana? Biasanya ada Putu tuh.
Ke Agung, Emilia, Barawika, CBB, Andi Muhammad, FCBA, Reza. Nah, Reza CBA. Dini Kesnawati CBA, Elina CBA, Yustika CBA, Ade, Nike CBA, Nanang. 10 detik lagi dah. Yuk, siapa yang mau pengen tercatat? Leni. Ini aku nih, ini nomor nomor NIM ya? Oh, Ahmad Subhan ya ini. Gak kelihatan sih kalau di sini. Gak apa-apa sih, kelihatan juga di chat aku kalau di file. Oke ya, udah ya. Segitu ya, Tit ya. Imam Nurimam. Ya, oke. Makasih. Faktor utama yang mempengaruhi harga opsi adalah pajak perusahaan. Kecuali ya, teman-teman. Kecuali nggak pakai pajak ya, rumusnya tadi Black Scholes ya. Ah, apa yang disebut dengan strike price? Strike price harga eksekusi opsi yang telah ditentukan. Jika harga saham meningkat, maka harga call option juga akan meningkat. Oke, teman-teman. Nih, terima kasih sudah ada yang masuk. Andi gabung, Susi gabung, Arifki gabung ya. Ya udah, stop ya. Sekarang nih, 7, 8, 9, 10. Yuk. Yang tadi udah stop nih. Yuk, 7, 8, 9, 10. Opsi yang dapat eksekusi kapan aja? Apa? Nilai volatilitas saham meningkat, maka harga opsi nanti akan apa? Apa yang terjadi jika pemegang opsi tidak menggunakan haknya hingga jatuh tempo? Apa fungsi utama opsi dalam investasi? Monggo, yuk. Siapa? Apa? Yuk, siapa? Pak. Monggo, siapa nih yang duluan nih? Arifki ya? Eh, Rima, pribadi dulu nih, nomor satu. A. Rima, A. Oke. Aprilia, ya. A. Reza Makfira, A. Dini, Agung, Leni. Mm-mm. Yuk, siapa lagi? Andi, Vidya. Widya, Nandasari. Monggo, siapa lagi? Lanjut. Wahyu Mika, Aderani. Oke. Ahmad Subhan. Andi Muhammad Fadli. Ya. Susi Oktaviani. Nanang Saputra. A doang, Mas. Nanang Atutok ya? Oh, maksudnya mungkin semuanya kali ya? Ya, Rifki Oktaviano. Oktanursi. Justika Astri. 10 detik lagi. Ayo, siapa yang mau masuk? Siapa mau jawab? 10 detik lagi. Udah. Nah, segini. Iya. Opsi Amerika. Jika volatilitas nah besar, maka opsi akan meningkat. Nih, kalau sudah jatuh tempo, opsinya nggak berlaku. Fungsi utamanya adalah untuk mengurangi resiko ya dan spekulasi. Good, thank you. Nah, 11 sampai 14 teman-teman. Yuk, lanjut. Oke, udah ya Japes dah. Japes sekarang 11 sampai 14. Yuk yang lain. Di close ya yang tadi. Udah nggak jangan jawab lagi. 11 sampai 14. Monggo, monggo 11 sampai 14. 11. Ini pribadi berarti oh ini 11 BACC dia. Prima, ya. Yuk, Capes. Yuk, oke. Monggo, siapa? Elina. Ah, Elina berbeza. Enggak apa-apa. Berbeza. BACC. Agung, BACC. Nika, agak beda. Sri. Nah, Sri Yunita nih. Kelihatan lagi nih. Baru jawab nih. Andi Vidya Maulia. BAAC. C. 20 detik lagi. Widya, BACC. Monggo, silakan. 20 detik lagi. Justika, monggo. Yo, BACC. Susi, Arifki, BACC. Andi Dendia. Mm-mm. Silakan. Silakan teman-teman.
Ahmad Subhat. Yuk, BACC. Ya, bagus. Udah ya, bis, bis. 11. Opsi yang memberikan hak kepada nah, menjual saham namanya put, ya kan? Apa yang dimaksud dengan premi option? Nah, tuh. Boleh saya, simbol sigmanya itu apa? Sigma. Ingat? Volatilitas. Opsi yang tidak menguntungkan dan tidak memberikan keuntungan disebut odds of money. Oke, thank you teman-teman. Mary, Nadia, thank you. Ari, Mary, Nur, Andi. Nah, udah lanjut. Lanjut. 15 sampai 17 tiga soal. Yuk, lanjut. Emilia Bara, Nadia. Oh, baru jawab. Oke, 15 sampai 17 teman-teman. Yuk, tiga soal lagi. Lima soal lagi. Yuk. Nanti kita selesai ini, kita masuk ke materi terakhir, future. Yuk, 15, 16, 17. Akan 15, 16, 17. Jika tingkat suku bunga bebas, nah resiko naik, maka apa yang terjadi pada call option? Tadi ada tuh tabelnya tuh. Opsi dengan nilai harga eksklusif sama dengan harga pasar saat ini disebut apa? Yo. Jika harga pasar turun drastis, maka yang diuntungkan adalah pemegang apa nih kalau turun? Nah, kalau turun apa tuh? Yang seneng siapa kalau turun harga turun? Mulai dari siapa nih yang pertama? Pribadi, ACB, Japes, ACB, Rima, ACB, Agung, ACB, Elina, ACB, Mika, ACB, Dini, ACB, Sri Nuta, ACB, Andi, ACB, Aderani, ACB, Nadia, ACB, Andi, Muhammad, ACB. Pratiwi nih baru kelihatan nih, ACB ya. Ahmad, ACB, Andi, Denia. Yuk lagi, 30 detik lagi yuk. 30 detik lagi yuk. Siapa? Di closing nih, biar cepet. 30 detik lagi. Udah? Fajri, Susi, Nana, Fajri, Raffi. Raffi baru kelihatan. Raffi. Amalia juga. Amalia. Oke. Azan ya. Dengerin azan dulu deh. Mm-mm. Sambil dengar azan, nih yang ini dulu. Nih. Nah, nanti terakhir. Lanjut. 18, 19, 20. Nih, lanjut dulu. Hmm, kita, kita sambil dengar azan sambil berpikir. Tapi ngomongnya stop dulu.
Oke, alhamdulillah selesai ya di rumah saya teman-teman ya langsung ya. Oke, terima kasih banyak. Ya, nih nomor 15, jika tingkat suku bunga naik, maka resiko apa yang terjadi pada harga call option juga naik. Kemudian kalau dia itu sama dengan harga pasar, harga eksekusinya adalah at the money. Jika harga saham itu turun drastis, maka yang paling diuntungkan adalah pemegang put option karena posisinya jual. Kalau turun ya pasti yang diuntungkan posisi yang put ya. Apa tujuan utama hedging dengan menggunakan opsi, yaitu mengurangi resiko perubahan harga aset. Apa yang membedakan option dengan kontrak future? Nah, besok kita nanti kita belajar option dengan forward futures. Future itu wajib sifatnya. Kalau option dia memberikan hak gitu. Jika harga saham itu lebih tinggi daripada strike, maka pemegang option akan mendapatkan keuntungan, ya kan? Terima kasih. Baik, teman-teman. Ini mau ikutan? Nah, dia terima kasih ya. Oke. Oke, kita stop dulu.